untuk ke depan, menurut saya untuk ke depan teks proklamasi adalah bagian dari PR besar calon presiden Indonesia yang ke depan. Itu yang saya maksud, bahwa ini PR nih teks proklamasi. Lo berani nggak ambil peran seperti Soekarno untuk mengambil wacana Menteri Pendidikan Nadiem Makarim itu mau menghapus sejarah? Ini lebih bahaya menurut saya. Kalau sejarah itu pelajaran sejarah dihapus, maka wassalamualaikum warahmatullah. Kita nggak punya sejarah. Dan di negara-negara maju aja yang namanya sejarah diangkat. Disandingkan antara ya mantan preman begitu dengan Jawara. Dengan Jawara. Jawara Betawi ya. Itu yang ramenya beritanya di situ, Bang. Iya, jadi disanding ya mungkin karena politis kali ya. Politis ya. Karena Pak Anies yang dilihatnya ke Pak Anies. Selamat datang di Lamulo Show. Fafifa Happy Ending. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel yang super, yang mantap. Apa kabar sahabat Lamulo Show di seluruh tanah air? Salam sehat, salam bahagia, salam happy ending. Semoga sahabat Lamulo Show di seluruh tanah air diberikan kesehatan, diberikan apapun yang hajatnya dimudahkan oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini Lamulo Show alhamdulillah menghadirkan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah tokoh ya, Bamus Betawi. Beliau ini langsung dari Trah ya, keturunan dari legenda Betawi ya, legenda Betawi yaitu Si Pitung. Nah, beliau juga alhamdulillah ya kan, ada pepatah yang bilang bahwa buah itu jatuh gak jauh dari pohonnya. Nah, kenapa saya bilang gitu? Karena beliau selalu ikut andil, ya kan? Beliau selalu turun tangan membela wong cilik. Kalau terjadi misalnya ada kebijakan pemerintah, contohlah kemarin terjadi penggusuran misalnya. Penggusuran di Tanah Abang, penggusuran di Kampung Pulo, beliaulah yang selalu bersuara, ya kan? Jadi siapa beliau? Beliau adalah Bung Eki Pitung. Assalamualaikum Bang Eki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Eki? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Terima kasih di tengah-tengah kesibukan Abang ini, alhamdulillah menyampaikan hadir di. Insya Allah jauh juga nih jalan. Lumayan ya. Kesini. Berapa? 1,5 jam? Lebih. 2 jaman lah, hampir 2 jam. Masya Allah. Ya mungkin karena macet kali ya, kan ini kan jauh juga Depok. Betul ya, Depok ya, dari Jakarta Barat ya, sahabat ya. Tapi karena kepengen ya kan hadir, memberikan edukasi, motivasi tentu ya, dan bercerita tentang sejarah mungkin keindonesiaan atau sejarah Jakarta terutama ya Bang Eki. Siap. Jadi sedikit Bang Eki ya, saya sampaikan kepada sahabat Lamulo untuk mengenai profil Bang Dani ya. Saya panggil Abang aja ya. Bagus nggak apa-apa. Siap. Apa aja deh. Jadi beliau ini selain sebagai Bamus Betawi, beliau juga Jawara ya. Masya Allah. Biasa aja deh. Ya. Yang pasti beliau jago silat nih. Ya Bang Eki ya. Nggak jago-jago amat. Kemudian beliau juga selaku Ketua Serikat Islam. Nah, kebetulan alhamdulillah hari ini Serikat Islam DKI Jakarta. Ya, Serikat Islam DKI Jakarta. Beliau adalah Ketua DPW DKI ya. Dan alhamdulillah saya pakai ini langsung nih, diizinkan oleh beliau peci SI ya. Nah ini Masya Allah. Saya hadir pada saat pelantikan ya Pak Bang Eki ya. Pelantikan di Balai Kota yang dihadiri oleh calon presiden kita dulu itu Pak Anies ya. Ya, beliau masih gubernur pada saat itu. Masih gubernur betul ya, di bulan Agustus kalau salah Bang Eki ya. Nah, kemudian beliau juga selaku tenaga ahli ya di direksi PD Pasar Jaya, betul Bang ya? Betul. PD Pasar Jaya, dan beliau ini menjabat semenjak awal tahun. Dan yang terbaru amanah beliau yang diberikan oleh Kesultanan Nusantara, yang dimana hadir 198 kesultanan ya, dan tokoh adat. Betul. Dan tokoh adat di Bandung ya.
Begitu juga hadir Pak Ridwan Kamil ya, Bang Eki ya. Beliau didapuk menjadi jabatan Bapama Nusantara atau Badan Pelaksana Amanat Agung Nusantara. Musyawarah Agung. Musyawarah Agung Nusantara. Kemudian langsung diberikan nama panjang nih Bang Eki ya. Gelar ya. Mereka lah yang ngasih itu. Betul, gelarnya namanya Datuk Raja Wali Emrepki Eki Pitung Gaj Ahmada. Iya, iya. Betul ya Bang Eki ya? Iya, Masya Allah. Jadi kita panggil Bang Eki aja ya, Bang Eki Pitung yang terkenal ya. Itu kan nyian aja lah. Betul, betul. Siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi podcast wabarakatuh. apa namanya? Lamulo So, Bang. Lamulo itu apa sih? Lamulo itu nama orang. Oh, nama antum. Lalu Muhana Lobis. Oh, lalu Muhana Lubis. Siap. Oke. Lalu Disingkat, Muhana Bang. Lubis. Kayak yang Lubis. lain kan singkatan nama ya, Bang. Iya. Siap. Ya, siap. Oke. Sedikit Bang Eki ini kalau bicara Bang Eki kan cukup ngetop lihat di media, Abang itu di 2014. 2014 itu Abang protes. Kita masih ingat 2000, ya 14. Oh, lu protes juga. protes Iya. apa namanya tentang Pak Jokowi yang Iya, benar. belum 1 tahun Iya. ya kan, belum lama di DKI udah mencalonkan diri menjadi presiden. Nah di situ kan rame. Wah ikut pitung gitu kan. Nah itu ceritanya gimana sih itu sebenarnya? Itu sebenarnya tuh gini, saya nggak pernah ngaku-ngaku juga tuh di media tapi itu. rame banget itu Bang. Saya nggak tahu apakah itu ada kesengajaan bahwa pada saat itu saya bukan protes lah, kritisi. Kritisi ya. Kritisi pertama memang Pak Jokowi pada saat itu di 2014 bukan dia 2 tahun baru 2 tahun terus dia nyalon presiden, saya bukan di situnya. Tapi saya kritisi bahwa itu adalah cagar budaya. Oke. Jelas dilindungi undang-undang. Cagar budaya nggak boleh masuk dalam ranah politik. Karena dalam undang-undang cagar budaya itu jelas apabila seorang pejabat melakukan cagar budaya tidak boleh dilakukan hanya kepentingan pendidikan, kebudayaan gitu. Itu jelas tuh undang-undangnya. Dan apabila dilakukan kegiatan yang di luar dari kegiatan pendidikan, sosial, budayaan, maka dikenakan hukum 5 tahun di situ pada saat itu. Nah, apabila ada seorang pejabat, maka ditambahkan lagi 2 tahun setengah, jadi 7 tahun setengah. Nah, dikenakan plus denda 1 miliar kalau nggak salah pada saat itu. Jadi undang-undang itu saya sampaikan, saya kritisi bahwa ini pertama masuk dalam ranah hukum, bahwa ini cagar budaya, nggak boleh dijadikan ranah politik karena deklarasi calon presiden di situ. Yang kedua adalah bahwa nama Bang Pit, dia kan ditanya oleh wartawan pada saat itu. Iya. Pak Jokowi kenapa deklarasi di sini gitu, di Rumah Pitung? Ya beliau bilang ini adalah simbol perlawanan. Gitu. Ketika itu dianggap simbol perlawanan, saya bilang yang dimaksud, dan saya adalah termasuk orang yang suka sosok tokoh Bang Pitung, katanya Pak Jokowi gitu pada saat itu. Nah saya menganggap bahwa kalau dia mengambil terah atau sosok ketokohan Bang Pitung sebagai pembela rakyat, maka berbeda karena dulu Pitung melawannya dengan kekuasaan. Betul. Artinya itu Belanda, kolonial Belanda. Dan pada saat 2014 korelasinya nggak ada siapa yang ente lawan gitu. Sedangkan semua adalah kader terbaik bangsa, anak bangsa semua pada saat itu memang terdengar calon presidennya ada Prabowo, ada Abu Rizal Bakri, pada saat itu ada Wiranto, pada saat itu ya ada. Kalau nggak salah 4 kandidat atau 5 ya? Iya, jadi saya melihatnya bahwa ini kurang pas begitu bahasa itu. Jadi kalau dulu Bang Pitung itu melawan kolonial Belanda, dia menjaga rakyat lah begitu dari kezoliman dan seterusnya. Maka Jokowi ngelawan siapa gitu, karena ini pilpres. Dan yang ketiga saya tegaskan hati-hati, saya bilang ini cagar budaya, ini nama sosok tokoh yang
membela rakyat, nggak ada orientasi, nggak ada kepentingan pribadi, nggak ada kepentingan politik. Bang Pitung itu dia nggak punya kepentingan macam-macam. Bahkan hari ini pun ya kita nggak, malah ibaratnya keturunan nggak pernah dapat apa-apa gitu. Artinya ada tanah lah bekas warisan Bang Pitung nggak ada. Nggak ada. Atau apapun lah yang dia dulu sangat membela rakyat, begitu habis gitu. Artinya nggak ada diumpetin tanah atau kekuasaan apapun dikasih ke keturunannya, nggak ada. Jadi kalau dia mengambil dari Bang Pitung sosok itu, maka saya pikir keliru pada saat itu. Ya. Saya takut nih nama Bang Pitung jadi bau. Saya bilang rumah ini jadi bau kalau dia nanti ke depannya malah terlibat korupsi, pencitraan dan seterusnya gitu. Jadi pada saat itu saya khawatir itu 2014. Jadi Abang ambil aksi itu karena panggilan tadi itu ya. Iya, panggilan itu saya cuma ingin meluruskan hati-hati gitu, karena ini sosok pahlawan, sosok tokoh yang kita anggap legenda dari Betawi gitu. Jangan sampai nanti hilang kesan itu loh, ngambil dari deklarasi itu dan sampai sekarang juga nggak pernah tengokin tuh tempat sama dia. Udah menang 2014 ya kan. Udah masuk 8 tahun ini, Bang. Udah masuk 8 tahun, diterusin lagi kan. Iya, sama kita juga gak nengok-nengokin ya kan. gitu, Bang ya? Ya artinya saya pernah ngingetin. Curcol nih ceritanya, Bang. Hah? Curcol ya? Oh enggak juga. Maksud saya gini, ya udah mau 2 periode kan ditengokin lah itu tempat. Gitu ya. Karena kan deklarasi di sana gitu. Deklarasi di sana dan seterusnya ya. Bersyukurlah gitu. Cuman ya menurut saya tetap on the track kepada perjuangan Bang Pitung, cinta rakyat begitu. Artinya tidak ada kepentingan buat pribadi, tidak ada kepentingan untuk kekuasaan yang kelompok atau KKN yang dimaksud gitu. Bang Pitung kan nggak begitu gitu. Cuman kalau mau ngambil pencitraannya saja ya nanti khawatir lah gitu ya. Ini kan karena ente tanya aja gitu sebenarnya. Ya, jadi kira-kira begitu dah. Karena gini, pada saat itu kritisnya itu, dan media tiba-tiba cicit Bang Pitung protes begitu kan. Ya. Saya bilang, gue perasaan kagak pernah ngaku dalam konferensi pers di rumah Pitung, nggak ngaku saya adalah cicit. Wartawan itu jeli, Bang. Wartawan mungkin pada saat itu jangan-jangan gitu ya, jangan-jangan menulis itu supaya saya diadu dengan Betawi gitu. Wah, ini ngaku-ngaku lu ya, bla bla. Jadi kan ribut internal kan saya Betawi. Karena merasa Betawi, lu ngaku-ngaku keturunan. Dan gua nggak pernah ngomong begitu di situ. Saya cuman. Tapi positifnya gini Bang Eki. Ya kan artinya Lamuloso aja jadi undang Abang karena ngetren kan, ngetren pada saat itu. Iya, itu udah ada garisnya kali ya. Udah Allah punya aturan lah. Karena gini Bang, kita ingat 2014 kan Jokowi. Habis itu diganti dengan Ahok. Iya. Ya, PLT ya kalau nggak salah ya. Ahok itu pun punya kebijakan yang Abang protes juga. Kan dulu kan dia punya kebijakan katanya preman mau ditembak-tembak. Oh iya. Nah, itu Abang juga protes. Itu juga Abang benar. 2015, berarti tahun berikutnya, Bang. Sebenarnya bukan protes lah, saya kritisin. Iya, artinya kritis beda lah sama protes. Gini Bang, karena saya bilang maksudnya tadi, dia pada saat itu punya kebijakan mau nembak-nembakin gitu. Ini saya bilang kan ini bukan zamannya Petrus apa istilahnya? Petrus ya kan. Ini bukan zaman itu lagi. Kita harus ada pendekatan persuasif gitu. Dan Jakarta udah kita kategorikan aman lah. Tingkat kriminalitas terhadap tengah malam dan seterusnya itu udah nggak terlalu zaman 80-an, tahun 80-an, jauh 90-an. Jadi artinya kesadaran itu sekarang udah mulai meningkat ya. Artinya bahwa premanisme itu udah bukan zamannya gitu. Akhirnya paling ngetop ya bikin satu organisasi yang akhirnya secara mekanisme organisasi dia buat proposal dan seterusnya, paling ke situ-situ aja, nggak jauh gitu. Artinya RIA resmi juga ya? Iya, secara resmi lah. Betul ya? Iya. Oke Bang Eki, sedikit Bang. Begitu masuk tahun, Pak Anies kan sudah jadi gubernur nih di DKI ya. Setelah Ahok, Pak Anies jadi gubernur. Nah 2022 awal ya, Abang alhamdulillah didapuk ya kan menjadi
salah satu di BUMD ya, di PD Pasar Jaya sebagai tenaga ahli di direksi. Nah ini pas banget bersamaan dengan Hercules ya. Nah, kita tahu Hercules kan latar belakang beliau adalah preman. Abang Jawara dengan preman. Itu kan beritanya luas juga itu. Iya, rame. Gimana ceritanya Bang? Iya, Apa Abang takut-takutin Pak Anies sehingga? Enggak sebenarnya. Gimana, Bang? Kalau tenaga ahli itu kan nggak di SK-kan sama gubernur. Oh gitu ya? Iya, iya. Tapi Jadi, itu kan saya lihat berita di TV One juga masuk ya. Tapi di root-nya itu berkomunikasi bisa sama gubernur. Kan BUMD ya, namanya miliknya DKI. Cuma begini, pada saat itu sebenarnya saya dimintanya itu adalah salah satu direksi di situ, di BUMD tadinya. Jadi saya udah di fit and proper test dan panjang lah cerita. Oh berarti ini resmi nganter lamaran lah ya Bang ya? Nggak nganter lamaran, memang apa? Diminta tokoh Betawi dan saya ajukan karena saya kan di Bamus Betawi itu di zaman pandemi itu saya di SK-kan menjadi ketua tim Satgas Covid Bamus Betawi waktu itu. Siap. Jadi ketika saya berprestasi mungkin barangkali menjaga ketahanan pangan Betawi pada zaman pandemi kemarin, maka akhirnya Pak Gubernur saya bantu kan untuk Betawi ini khususnya dalam data kita di Bamus Betawi itu tenang dalam situasi gejolak ekonomi lagi jatuh dan seterusnya, pandemi di lockdown dan seterusnya kayak gitu-gitu kan. Kita harus persuasif lah pendekatan, dan alhamdulillah penanganan itu disambut baik oleh Pak Gubernur. Berhasil dianggap, dan Ketua Umum Bamus almarhum Haji Lulung pada saat itu juga senang juga. Almarhum Haji Lulung? Ya, Ketua Umum Bamus. Jadi saya wakil Ketua Umum, dan dia merasa bangga juga bahwa berhasil ini, dan akhirnya bentuk dari itu saya kenal saya mengenal BUMD PD Pasar Jaya itu karena memang PD Pasar Jaya dengan Bamus Betawi itu bekerja sama dalam konteks ketahanan pangan Betawi dan masyarakat Jakarta gitu. Kita bantu PD Pasar Jaya. Nah, ketika itu ada lowongan pergantian gitu. Jadi coba kalau nggak salah, kalau staf itu dia 1 tahun sekali ya ada pergantian atau? Oh enggak juga. Itu tergantung gubernur sih sebenarnya. Oh tergantung gubernur ya. Kalau memang dianggap setahun nggak benar ya diganti gitu. Dan pada saat itu posisinya memang harus ada penggantian. Saya ditawarkan, Bang, udah daftar aja, dipanggil lah saya sama BPBUMD. Siap. Ya akhirnya saya di interview dari sekian BUMD di DKI Jakarta, yang mana yang Bang Eki lebih dekat dan udah paham cara kerjanya. Saya bilang ya saya PD Pasar Jaya karena Bamus Betawi dan saya sebagai ketua Satgas Covid udah menjalin kerjasama panjang gitu selama Covid 2 tahun itu. Ya sudah, akhirnya saya dipertemukan itu 3 kali saya ini gitu. Dan ya mungkin saja ya saya lagi nunggu hasil itu. Nah, ini ada tenaga ahli yang kosong. Bang Eki masuk aja dulu deh gitu sambil menunggu keputusan direksi yang akan kita ganti begitu. Ya saya bilang ya demi untuk buat pengabdian buat Pemda DKI buat Pasar Jaya, ya udah saya selama dianggap saya fit and proper test itu dianggap layak, 3 kali fit and proper test kan. Sebenarnya kalau jadi tenaga ahli nggak usah pakai fit and proper test. Artinya tadinya kan memang untuk direksi ya Bang. Iya, salah satu direksi gitu. Betul. Cuman ya udah, karena saya hampir 4 kali gitu. Saya mikir ya udahlah saya masuk aja gitu. Saya nggak ngelihat salary berapa atau apa, enggak. Yang penting saya ada masuk di dalam sistem dan saya mengabdi gitu. Nah dia dari situ saya nggak tahu bahwa Hercules pun ada. Iya, karena bersamaan ya Pak ya? Enggak, Hercules sudah duluan. Oh duluan justru beliau? Iya, sebenarnya infonya tuh Hercules sudah duluan. Dan yang saya dengar juga pas setelah saya masuk, Hercules sudah nggak ada. Maksudnya udah 6 bulan, 3 bulan kemudian gitu katanya dia udah enggak gitu. Udah selesai. Iya, jadi cuman viralnya itu ketika saya masuk,
Lalu dari informasi dari dalam gitu, dari direksi, bahwa abang sebagai tenaga ahli perusahaan BUMD dan termasuk ada Hercules, bang udah duluan katanya. Oh gitu, ada Hercules, iya gini. Oh, abang berarti baru tahu ya? Baru tahu. Tapi kalau saya lihat beritanya itu, Jawara dengan preman katanya, Bang. Iya, jadi pas ketika saya diwawancara bahwa bang, abang diangkat jadi tenaga ahli, iya gini. Ya terus siapa aja bang? Ya saya dengar ada Hercules tuh katanya gini gitu. Padahal itulah. Bang Hercules sudah duluan ya, Bang? Udah duluan, dan akhirnya disitulah terkonfirmasi berarti ya. TV apa semua juga viral lah itu, sangat ramai, dan seolah-olah saya disandingkan antara ya mantan preman begitu dengan Jawara Betawi ya. Itu yang ramainya beritanya di situ, Bang. Iya, jadi disanding ya mungkin karena politis kali ya. Politis ya. Karena Pak Anies yang dilihatnya ke Pak Anies. Kalau diangkat ya mohon maaf mantan preman gitu kan. Iya, jadi seolah-olah Jawara jagoan gitu, preman atau apa. Ya, tapi saya nggak mau terlalu ambil pusing dengan itu, dan saya no comment. Diundang di TV saya juga nggak mau. Artinya nanti salah ngomong dan akhirnya malah jadi blunder di BUMD-nya kan. Udahlah saya mengabdi aja, orang baru diterima ya kan sebagai tenaga ahli. Ternyata juga Berarti abang ini masuk saya tahun di kantor juga nggak pernah ketemu Hercules di dalam satu ruangan di tenaga ahli, nggak ada, karena memang beliau udah keluar ya. Bukan udah keluar, masih, cuman dia juga jarang datang. Saya juga nggak pernah. Saya tanya sih, pernah nggak datang sih? Nggak pernah bang ke kantor BUMD gitu. Nah, tapi kalau saya udah berkomunikasi sama dia, ya soal kerjaan, soal apa, saya komunikasi sama Hercules, video call atau apa. Oke bang. Masih sampai sekarang. Masih sampai sekarang ya. Baik bang, ini saya kulik-kulik terus nih jabatan abang dari tahun ke tahun, karena ini prestasi bang ini luar biasa. Nggak lama saya hadir juga bang, hadir di pelantikan abang sebagai SI ya? Iya, ketua ya. Seperti saya bilang tadi di awal bahwa saya hadir pada saat itu, dan Bang Eke alhamdulillah ngasih peci saya sama sal ya bang. Jadi kalau nggak salah Agustus bang ya 2022 abang didapuk lagi menjadi diberikan amanah menjadi ketua DPW Serikat Islam ya bang ya. Nah sekarang kegiatan Serikat Islam seperti apa bang? Kita tahu di ketumnya kan ada Pak Hamdan Zulfa ya. Kemudian dihadiri lagi juga oleh Pak Anies waktu itu sebagai anggota kehormatan ya, saya liput itu. Nah sekarang kegiatannya SI seperti apa Pak berjalan di DKI bang? Iya, kemarin kita baru saja akhir Januari ya, kita ada kegiatan rapat kerja, rapat kerja wilayah. Itu banyak hal-hal yang kita jadikan program kerja untuk tahun ini. Di SI ini kan, SI pertama kan di DKI ini cukup punya nilai sejarah yang panjang begitu ya, karena ini dianggap bukan dianggap tapi tercatat dalam sejarah bahwa sebelum lahirnya Republik Indonesia ya Serikat Islam juga sudah ada berdiri begitu. Nah jadi organisasi tertua lah di Indonesia. Pertama saya diberikan amanah untuk menjadi ketua Serikat Islam DKI Jakarta itu murni benar-benar sebagai bentuk penghormatan juga dari Pak Presiden SI, Bang Prof. Hamdan Zulfa, dan juga Sekjen Ferry Juliantono, dan beberapa tokoh SI gitu dipanggil sebelumnya untuk memperkuat DKI Jakarta. DKI Jakarta ya. Saya pikir karena ini organisasi tua dan organisasi yang perlu kita jaga amanah dari para orang tua kita, founding fathers. Betul. Kan, Host Cokroaminoto, Kiai Agus Salim, Saman Hudi gitu, dan tokoh-tokoh semua ya bang. Iya, tokoh-tokoh pendiri kemerdekaan. Dan saya melihatnya ini harus dijaga. Dan basic dari perjuangan Syarikat Islam itu kan adalah ekonomi umat.
Ekonomi Ya, keumatan. ekonomi. Karena sebelumnya dari Syarikat Dagang Islam SDI. Betul, SDI ya. Nah, ini juga ada MOU dengan Bank Syariah Indonesia, Bank BSI, Bank BSI ya. Bank Syariah Islam dan Bank Syariah Indonesia. Dan itu kita lagi kerjakan. Dan beberapa UMKM, dan ini kita juga lagi merekrut semacam pendakwah atau Oke. dai-dai, Dai ya. ya dai-dai kampung maksudnya ya, dai-dai wilayah. Karena kan gini, sekarang kita melihatnya pengajaran ini sudah bergeser dari yang kita dulu kecil itu keluar rumah ngaji di kampung gitu, ya. ada guru kampung, Betul. sekelas ustadz atau kiai gitu ya, kita cukup pakai lekar gitu ya, Lekar ya. tikeran bis maghrib atau memang pagi-pagi, macam-macam lah ya. Betul. Nah ini kan sekarang remaja nih, sekarang kalau ngaji rame-rame pakai motor gitu, bawa bendera, kadang-kadang itu rombongan mau ngaji apa mau perang nih gitu kan. Artinya memang ke salah satu habaib bergeser ya, bergeser pengajaran pengajian itu menjadi bergeser, nilai-nilai ketauhidan, nilai-nilai fikih ataupun pendidikan agama yang langsung itu jadi seperti kayak orang nonton konser. Kan beda itu, beda banget lah. Itu yang menurut saya ini sudah pola pengajarannya sudah zamannya bergeser. Beda ya Bang ya. Iya, sudah bergeser, maka kita ingin selamatkan gitu. Kita ingin selamatkan. Jadi SI punya program untuk dakwah ya, kembali lagi ke zaman kita kecil dulu, bahwa kita punya guru-guru kampung yang malah sekarang guru-guru kampung pusing katanya. Aduh, gue bingung katanya, murid-murid gue malah mau ngaji ke sono rame-rame pakai motor rombongannya. Kita jadi ngikut aja jadi ustadznya gitu kan. Jadi ikut rombongan misalnya ke majelis apa begitu ya. Bukan berarti keliling mereka ya. Iya, bukan berarti itu tidak boleh. Betul. Artinya maksudnya jangan sampai ditinggal juga yang pola-pola pengajian konvensional begitu ya, yang saya tradisional. ngalamin itu Bang Eki. Iya, artinya pola-pola tradisional atau konvensional zaman kita kecil dulu tuh udah hampir bergeser gitu lah. Artinya padahal disitulah kita benar-benar kenal huruf Al-Quran, kenal huruf. Betul. Dan diajarkan rasa, jadi langsung antara guru dengan murid gitu. Betul. Antara kiai dengan muridnya. Nah kalau sekarang kan enggak, dia ceramah, dengar sholawatan, selesai pulang bawa bendera, dia ngerokok malah kumpul-kumpul di parkiran. Kan ya itulah yang saya maksud. Kalau mohon maaf Bang Eki, kalau dia dengar, kadang orang ceramah dia main HP. Iya, kadang dia orang ceramah dia main HP atau apa. Jadi zaman sekarang lebih mencari keramaiannya aja Bang. Iya, kuantitas ya. Bukan kualitasnya. Bukan gitu. kualitas ilmu sendiri kualitas ilmunya. Itulah yang saya lagi, kita SI khususnya di DKI lagi meninventarisir dai-dai kampung yang memang nanti kita ajukan ke pemerintah bahwa ini biar kita support gitu melalui SI. Diwadahi oleh SI. Diwadahi SI gitulah. Itu dari kerja kita yang kita berkeinginan untuk tahun ini. Program untuk tahun ini ya, ya Bang. gitu. Siap. Baik Bang Eki, kita bergeser lagi ke Bang. Kan kemarin belum lama Abang didapuk lagi nih. Yang saya sebut tadi Bang. Ampun, dapuk mulu. Diberikan amanah lagi yang lebih besar. Iya. Dari perkumpulan 198 kesultanan ya, kerajaan atau tokoh adat ya Bang ya. Bahkan saya lihat, saya kan orang NTB tahu, ada raja Selendang ya kan, namanya Lombok Putri, kebetulan ketuanya Lombok itu. Ya hadir ya. NTB ya. Ya hadir di Bandung kemarin dan dihadiri oleh gubernur kalau nggak salah kemarin ya. Ya Bang ya, gubernur. Ada gubernur Jawa Barat. Pak Ridwan Kamil ya. Ridwan Kamil, ada juga Bang Luhut bin Sarpanjaitan. Oke. Dia cuman pakai webinar Ya. Jadi Bang, ini setelah Abang didapuk menjadi pemimpin Bapama namanya. Bapama ya? Iya. Namanya Jabatan Bapama Nusantara, Badan Pelaksana
Amanat Musyawarah Agung Nusantara. Betul. Ya. Nah ini seperti apa kerjanya Bang? Atau program kedepannya seperti apa Bang? Kalau Ya. di Nusantara ini atau kerajaan-kerajaan seperti ini? Jadi gini, di situ kita ada kurang lebih 9 sampai 10 kesultanan asosiasinya. Asosiasi perkumpulan ya. Jadi kan masing-masing asosiasi ini kita galang untuk persatuan, karena kita mengundang para kesultanan kan masing-masing punya perhimpunannya, punya persatuannya gitu, punya asosiasinya. Maka asosiasinya itu awal-awalnya kita ajak bicara bahwa kapan lagi kita harus bisa berkumpul, bersatu. Sebenarnya nafas kita sama, perjuangan kita sama tentang bagaimana keadatan ini, budaya ini bisa secara hukum diakui sudah ada, tapi prakteknya belum sempurna, belum maksimal gitu. Jadi maka akhirnya dan uniknya lagi memang asosiasi ini kesultanan ya, ada FSKN, Forum Silaturahmi Kesultanan dan Raja Nusantara, itu lumayan besar. Ada lagi Dewakara, Dewan Ketahanan Adat Raja dan Sultan Nusantara, itu tahun 2002 itu baru berdiri gitu. Jadi udah lama gitu. Udah lama ya. Paling lama itu Dewakara namanya. Lalu ada lagi Mars, itu didirikan di zaman Pak Menteri Cahyokumolo, itu ketuanya Iskandar Muda dari Palembang. Dia ketua punya namanya Mars, Majelis Agung Raja dan Sultan Nusantara, Mars. Lalu ada Barasutra, ada lagi Yara Sutra, dan ada lagi, nah itu termasuk Salatin itu tadi, Salatin Ashraf Az-Zahra, di mana Salatin ini adalah satu asosiasi atau lembaga yang mengurusi tentang trah atau nasab dari zuriat Rasulullah. Karena memang Nusantara ini faktanya dahulu gitu ya, itu memiliki para kesultanan yang memang mempunyai trah juga, trah habaib gitulah, trah dari zuriat Rasulullah SAW. Jadi sama seperti mirip-mirip dengan Rubitoh Alawiyah. Oh iya. Itu dan ya, itu setahu kita kalau habaib atau itu Rubitoh ulama Alawiyah. Ya, Rubitoh Alawiyah. Jadi kalau itu Salatin Ashraf Az-Zahra. Ini yang memang belum lama berdiri untuk nasab. Nasab yang ke para kesultanan, atau tokoh-tokoh adat gitu. Dan ini kan hampir banyak, maaf ibaratnya nasibnya ini kurang baik dalam tanda kutip ya. Ya karena kena sistem ya, betul. Kena zaman begitu ya. Jadi hampir kalau orang bilang dimiskinkan atau memang terkena sistem akhirnya menjadi miskin gitu mereka, dan nasibnya kurang baik lah. Padahal ini masih ada darah terah kesultanan atau ya, artinya kalau dulu kan sultan atau raja itu mereka hampir sama dengan dia umarok juga, pemerintah juga, dia juga ulama juga, punya gitu. Rakyat, dia punya rakyat, punya kerajaan atau punya keraton, dan punya wilayah yang memang diakui gitu pada saat itu. Ini kan kalau mau jujur begini, Belanda itu kolonial Belanda atau Belanda, VOC lah atau apa. Itu 350 tahun itu menjajah, bukan menjajah rakyat Indonesia, tapi menjajah para kesultanan sebenarnya. Gitu ya? Iya. Artinya supaya mereka nggak berkembang. Supaya dia tidak berdiri, dia maka diadu domba polanya. Mereka kan punya kedaulatan di wilayah masing-masing nih, kesultanan, raja. Nah mereka ini juga kan punya hasil buminya, punya hasil sumber daya alamnya, begitu, karena teritorial kekuasaannya. Kan. Nah maka Belanda pajak lah kalau sekarang. Iya, Belanda masuk, begitu kan, Belanda masuk diadu domba, di bumi hanguskan, dilawan habis sama mereka. Nah, ada yang kuat masih bisa bertahan, ada yang tidak bisa bertahan karena memang di bumi hanguskan sama Belanda. Kondisi ya. Iya, dan dulu lebih banyak kita ini kesultanan daripada kerajaan. Betul. Gitu. Jadi karena zamannya
setelah Islamnya masuk dan seterusnya itu udah berubah. Maka sebutan raja menjadi kesultanan, dia masuk Islam begitu kan. Dan sekarang ini semua asosiasi-asosiasi itu alhamdulillah kita ajak komunikasi, kita ajak bicara. Ya saya juga bersyukur ya, artinya mereka mau mendengar gitu ya. Bahkan memang agak uniknya saya bilang Betawi ini baru ini kita ikut nimbrung-nimbrung di Kesultanan. Selama ini mereka punya asosiasi yang sudah panjang, nggak pernah ngajak ngomong Betawi. Nggak pernah Betawi ada diajak Bang Eki, sekarang diskusi begitu. Iya, jadi ya? begitu kita diajak bicara, pada saat itu awalnya dari Jambi. Jambi lagi penganugerahan atau pengangkatan Kesultanan Jambi, saya diundang. Saya pakai baju Betawi lah gitu ya, mewakili Betawi di sana. Ya satu persatu para kesultanan bicara, saya bilang mirip-mirip dengan Betawi, nafasnya itu kegelisahannya sama, ingin ada perlakuan khusus dari pemerintah karena para pemangku adat kesultanan belum adanya republik, ada kita semua, bahasanya kan begitu. Jadi artinya yang sekarang ini adalah anak kandung, cucu-cucu gitu. Ini kita orang tua nih gitu. Nah, ini hampir bentar lagi bentar lagi bisa habis gitu. Para kesultanan ini karena apa? Sistemnya diporak-porandakan, dihancurkan, pengakuannya juga cuma sekedar baju adat aja dipakai. Tapi pengakuan terhadap anggaran, terhadap bentuk perhatian yang berbentuk beasiswa misalnya, anak keturunannya gitu, pendidikan, kesehatan, secara ekonomi nggak ada gitu, nggak terjamin. Padahal kalau mau jujur bahwa mereka ini adalah pemegang saham tertinggi, pemegang saham terbesar di Republik ini. Karena apa? Buktinya ketika Pak Karno mau membangun bangsa Indonesia, Pak Soekarno juga mengklaim bahwa di dalam teks proklamasi itu dia berani mengatakan atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta, gitu kan. Bahwa masa teks proklamasi kami, bangsa Indonesia. Padahal pada saat itu, Pak Karno tidak pernah jalan dari Aceh sampai Papua, diajak untuk merdeka yuk, kan nggak pernah begitu. Tapi Pak Karno dan para founding fathers berani menulis proklamasi merdeka di tanah Betawi, di Jakarta gitu maksudnya. Dia mengatakan bahwa atas nama bangsa Indonesia. Artinya dari Sabang sampai Merauke, kesultanan itu sudah terikat menjadi bangsa Indonesia. Pak Karno udah berani itu tanpa dia kompromi dulu. Tapi ditanyalah ceritanya nih sama Pak Hatta, sama sahabatnya. Kok Pak Soekarno berani mengatakan atas nama bangsa Indonesia? Sementara di daerah masing-masing memiliki kedaulatan. Kerajaan lah. Ya kerajaan. Lu udah ngomong belum sama Jambi misalnya? Lu udah ngomong belum sama Medan, Delhi, Melayu Delhi? Udah ngomong belum sama Riau? Udah ngomong belum sama Jawa, Yogyakarta misalnya, Solo, Surakarta dan seterusnya? Ini mereka punya kedaulatan. Soekarno yakin ditanya, apa yang membuat Anda yakin bahwa mereka itu terikat menjadi bangsa Indonesia? Pak Soekarno bilang, ya persamaannya yang kita ambil. Apa persamaannya? Kesamaan nasib. Bahwa mereka semua dijajah. Baru mereka, oh iya ya. Jadi mereka kesultanan semua menerima bahwa iya gue lagi dijajah. Gak ada masalah gitu. Gak ada masalah. Diikatlah sama Soekarno bernama Pancasila Indonesia dengan undang-undang dan dengan Pancasila dengan NKRI gitu kan. Akhirnya bergabung. Bahwa oke, kita punya kesamaan nasib yang sama. Maka Pak Karno mengatakan itu. Nah jadi seharusnya. Nah lalu yang kedua Pak Soekarno juga kan meminta kepada para kesultanan yang berlebihan dalam tanda kutip hartanya gitu kan. Ya minta dibantu untuk membangun negara ya. Iya, untuk membangun republik ini nggak ada biaya. Mau pakai apa Soekarno? Begitu. Nah maka akhirnya dari Kesultanan Aceh, ya kan, Samudra Pasai, dari Sultanan Siak, memberikan dari macam-macam, dari Riau, dari macam-macam, memberikan sumbangsi, Jambi, apa semua.
partisipasi untuk membangun Indonesia. negeri. Betul. Nah, seharusnya maksud saya jangan di bumi hanguskan mereka ini. Bukan memang sih secara fisiknya nggak di bumi hanguskan, tapi kalau dibiarkan, pembiaran keratonnya rusak, hancur di telan zaman, dan cuaca dan seterusnya. Mereka beranak pinak nggak diperhatiin, sementara ekonomi makin kencang. Dan ini yang saya maksud, harusnya pemerintah nengok ke belakang. Ini kekencengan nih. Orang tua kita yang kita harus urus nih, Ditinggal, gitu. kita tinggal nih. Ayo dong kita bantuin yuk. Begitu maksud saya. Itulah Betawi itu sekarang dipercaya, diberikan amanah oleh para kesultanan. Bapama itu tadi Ya, ya. Bapama, karena memang di dalam musyawarah agung itu bersama pemuda Indonesia 38 provinsi itu memang ada satu kesepahaman yang sama bahwa itu adalah energi bangsa. Bahwa kita ini semua nih adalah energinya bangsa ini. Bukannya sosok rakyat biasa, bukan. Pemuda Indonesia punya sejarah 1928, Sumpah Pemuda, punya rangkaian sejarah. Kesultanan punya sejarah dalam ketika dia mau membentuk republik, bahwa kesultanan lah didatengin satu-satu sama Soekarno untuk diminta. Jogja juga memberikan sumbangan dan seterusnya kan, sampai berlebihan ya, infonya ditaruh di bank Swiss lah, apa semua jadi akhirnya permainan, ada dana Soekarno lah, dana amanah kesultanan dan seterusnya. Nah, kalau saya sih nggak mau masuk ke dalam wilayah itu, tapi saya berpikir bahwa sudah waktunya pemerintah sekarang ataupun ke depan, siapapun yang jadi presiden, menurut saya agenda presiden ke depan 2024 prioritas adalah memperhatikan masyarakat adat. Masyarakat adat siapa? Jelas di situ dalam Undang-Undang pasal 18B itu mengatakan bahwa pemerintah memperhatikan melindungi masyarakat adat. Jadi bukan saja dia liar masyarakat adat ini, bukan saja juga tidak ada payung hukumnya, ada Undang-Undang Dasar di situ dikatakan pemerintah punya kewajiban untuk melindungi, mengembangkan tentang terhadap masyarakat adat. Siapa masyarakat adat? Itu kesultanan masyarakat adat. Emang sultannya udah ada rakyatnya, ya lo yang bikin supaya dia nggak punya rakyat, pengakuan dimiskinkan, rakyat lama-lama ninggalin karena dia nggak bisa membantu. Coba kalau dikasih contohnya, dia punya lahan yang dulunya ayahnya, keturunannya itu punya lahan itu, sekarang diambil dan dikuasai oleh negara, dikeruk sehabis-habisnya, dibawa ke luar negeri, dijual. Sementara si sultannya jadi penonton di situ. Dilihatinnya, ampun ini kan tanah leluhur gua. Begitu. Bukan juga feodal. Karena dia juga memperhatikan lingkungan rumah tangganya sendiri. Keturunannya dan lingkungan rakyatnya di situ. Coba kalau dikasih peran yang jelas, dikasih pembagiannya jelas dari pemerintah, ada aturannya, tapi ngejelimet gitu ketika mau diambil. SKK Migas misalnya, itu sultannya atau hak ulayat, hak tanah adat gitu kan. Persen buat mereka. Iya kan, ada lubang-lubang sumur misalnya, lubang sumur minyak, ada batu bara, ada tambang nikel, emas dan seterusnya. Itu punya mereka kok. Punya mereka. Kan dirampas sekarang. Maksudnya dengan undang-undang, dengan kemasan sistem. Maka akhirnya dia menjauh, jadi tambah jauh, dengan nggak bisa berbuat apa-apa dan berhadapan akhirnya sama. Artinya Bang Eki, Bapama ini memfasilitasi semua tadi kerajaan atau tokoh adat untuk paling tidak siapapun pemerintah, pemimpin di negeri ini, tanda kutip ya, fokus dipikirin. Dan kalau Bapama ini agenda besarnya adalah ingin menyelamatkan keadatan itu. Salah satunya tentang kearifan lokal, tentang budaya, tradisi hukum adat itu diselamatkan. Artinya tetap mendukung ya kan siapapun pemimpin di negeri ini. Oh iya, komitmen tapi itu. Dengan komitmen. Tetap kita komitmen. Nah, Bapama ini yang isinya para asosiasi kesultanan, kita tetap masih dalam bingkai NKRI. Kita masih menjaga Pancasila. Kita masih mengawal Bhinneka Tunggal Ika. Bahwa presiden kita hari ini masih kita akui, Jokowi dan Pak Maruf Amin. Semuanya kita jalan.
Jalan. normal. Cuma Bapak Ma ini hadir justru ingin membantu pemerintah agar supaya mengingatkan. Jadi sekarang ada yang mau ngurusin nih kesultanan-kesultanan nih atau lembaga adat ini. Jadi nggak perlu juga kepusingan gitu pemerintah, misalnya presiden, aduh semuanya. Jadi kita kepengen Bapak Ma itu ingin mendorong ada satu lembaga baru yang dikeluarkan SK Presiden kah, atau Kepres kah, atau apa, untuk mengurusi ini. Sama aja kayak misalnya BUMN, Badan Usaha Milik Negara, tentang pesawat terbang ada. Garuda misalnya. Pariwisata ada, tentang minyak oil, bensin kan Pertamina ada. Nah, tentang keadatan maksud keadatan kita, ini masuk ke mana nih kalau di Menteri Kebudayaan, PMK, Pembangunan, PMK, Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Syukur-syukur bisa di bawah itu. Artinya Bapak Ma ini bisa di bawah itu. Berarti mohon maaf Bang Iki, selama ini belum ada itu? Belum ada. Bahkan memang ya ini ide kita gitu. Artinya supaya ayo deh punya badan baru gitu. Punya satu lembaga baru yang SK-nya dari Presiden, apalagi ada rencana IKN, Undang-Undang Ibu Kota Negara itu, dan dinamanya Nusantara. Harus ada badan baru. Ya ini Bapak Ma, kita mendorong ini karena orang kesultanan bahasanya ada di kita kok, untuk buat tujuan kita kemaslahatan. Jadi memang begini, ngurusinnya begini nih kalau nggak punya ruhnya, nggak punya DNA-nya, ambiar gitu bahasanya. Susah. Kalau orang betul bilang cemplang gitu. Cemplang urusan kagak beres dah urusan dah. Karena yang megang kagak bener, gitu, nggak punya ruhnya, nggak ngerti dari ujung kaki sampai ujung kepala kalau orang paham gitu kan, segala sesuatu serahkan dengan pada ahlinya. Betul. Itu dalam Al-Quran jelas begitu. Artinya dia sudah hidup di dalam dunia keadatan. Saya kan di kebetawiannya 20 tahun di Bamus Betawi. Jadi ruh dan spiritnya tuh paham tentang bagaimana tuh kita pertahankan adat istiadat kita. Luar negeri itu tahu Indonesia itu adalah adat istiadat kita yang dianggap santun, ramah tamah. Orang Indonesia itu dikenal. Jangan sampai dengan majunya teknologi, dengan majunya dianggap era digital akhirnya budaya kita, tradisi kita hilang. Jangankan saya bilang sejarah, jangankan sejarah zaman Pitung atau zaman Diponegoro atau zaman lagi mundur Pajajaran, Majapahit gitu kan, misalnya Mula Warman dan seterusnya lah. Jangankan itu, anak kecil kita zaman bapaknya aja dia nggak tahu. Zaman kita sendiri aja nggak ditulis. Coba aja. Sampai kakek udah nggak tahu nggak tahu. Secara silsilah ya. Iya. Ente punya bin-binnya aja udah nggak jelas. Paling top 3. Begitu paling top gitu. Itu udah tahu. Tapi makanya saya bilang zaman kita aja nggak ada yang tulis. Zaman kita kecil aja nggak ada yang tertulis. Bagaimana mau teriak di sana? Apalagi pernah ada wacana Menteri Pendidikan Nadiem Makarim itu mau menghapus sejarah. Ini lebih bahaya menurut saya. Kalau sejarah itu pelajaran sejarah dihapus, maka wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nggak punya sejarah. Dan di negara-negara maju aja yang namanya sejarah diangkat. Di Jepang, lihat di Jepang itu setiap rumah itu harus ada ruang makannya yang memang dia makannya duduk, bukan pakai kursi. Dia duduk pakai baju kimono itu. Ada sana setiap rumah nggak boleh nggak ada. Masuk aja ke rumah-rumah orang Jepang nggak ada. Itu pasti ada, dia meja pendek gitu dan dia duduk makan dengan khas kultur mereka. Di Inggris juga sama begitu. Di Arab juga sama, semua rumah kotak-kotak. Nggak ada kayak bangunan-bangunan arsitek Roma atau apa, nggak ada. Arsitek Eropa nggak ada. Coba kita datangi Mekah, Madinah, apa semua. Rumahnya kotak kayak korek api semua. Yang membedakan kaya dengan miskinnya itu cuma interior di dalam. Artinya apa? Itu menjaga keadaan, menjaga nilai-nilai leluhur. Nah, di kita, wah udah nggak jelas ini.
mau Mungkin demokrasi masih ada setengah. sedikit mungkin di Jogja aja mungkin Bang. Iya, Iya Bali lagi kan, Bali Iya. itu masing-masing kuat. Nah ini jangan sampai juga kita kan dari Sabang sampai Merauke gitu. Intinya memang pertama pemerintah harus ada keberpihakan dan Ada serius. peduli lah ya. Ada peduli. Udah mau ngapain sih? Lah bahasanya gini, emang kan kita nggak minta dana dari kantong pribadi. Ini kan dana APBN, dana rakyat yang harus kita tuangkan dalam program. Programnya apa aja, buat apa aja, jangan mikir infrastruktur terus. Satu hal sekarang begini, dalam dana APBN, ini Bapak nih kita lagi juga mau dorong. Dalam dana APBN itu ada jelas misalnya untuk infrastruktur sekian persen, untuk ekonomi sekian persen, untuk pendidikan sekian persen. Sudah diplot ya. Sudah diplot kan. Betul. Dalam dana APBN itu kan sekian persen, sekian persen. Nah, pertanyaannya untuk budaya dan nggak ada. Padahal di dalam budaya itu ada orang-orang mendirikan bangsa ini yang ngalah, yang memberikan ikhlas, iya, memberikan keikhlasan kepada pemimpin kita sekarang Republik. Nah, artinya kita pengen mendorong bahwa ada hak lagi untuk hak anggaran untuk prosentasenya untuk kebudayaan. Jadi mereka juga nggak pusing. Jadi nggak digerogotin ini itu, nempel ke Menteri Kebudayaan dan nempel ke program itu, nempel ke mana, ke Menteri Pariwisata misalnya. Nah itu kan bisa dibuat, ajak duduk ngomong maunya ngapain. Misalnya contoh ada renovasi keraton. Gitu. Kasih seneng lah. Gitu. Yang kedua misalnya ada seremoni atau semacam haul dari kesultanannya, atau misalnya hari-hari besar mereka begitu kan. Ini kan harus ada sentuhan, ada festival budaya mereka. Ini harus diperhatikan. Dah Bapak mah itu tinggal cuman nanti polanya semua para kesultanan kita rapat kerja. Apa yang kita mau ajukan program itu sekian. Kita mau bikin festival bahari misalnya dari Kesultanan Riau misal. Kita mau bikin tiap tahun ada haul ini dari Sunan Gunung Jati atau dari Cirebon misalnya. Betawi seperti apa? Betawi mau bikin apa? Program Betawi gitu kan. Digabungin itu semua, angkanya muncul berapa, diajukan ke pemerintah. Pakai badan itu. Diajukan pemerintah. Artinya jadi ada yang harus ngurusin. dilestarikan gitu ya harus ada yang ngurusin. Betul. Gitu. Jadi tidak tumpang tindih nanti. Kalaupun misalnya itu diajukannya tidak bisa, ya bisa ditempel di program kementerian. Menteri Kebudayaan nih ngajuin anggaran, ya titiplah di situ. Begitu. Kenapa untuk sementara yang namanya Menteri Pertahanan? Menteri Pertahanan itu, Kementerian Pertahanan itu salah satunya adalah pertahanan budaya. Nah ini pertahanan ini, kementerian ini unlimited tuh. Anggaran itu unlimited itu, jangan ngurusin alutista doang, tapi ada ketahanan budaya di situ. Mana anggaran buat ketahanan budaya? Panggil dong para sultan-sultan atau apa, kerajaan atau pemangku adat. Oi, lu perlu apa? Begitu. Di situ jelas. Padahal anggaran itu unlimited ya. Iya, di situ jelas ada ketahanan budaya kok. Daripada dia ketahanan nasional. Karena ada satu-satunya adalah ketahanan budaya. Dan budaya siapa sih pemangku budaya, pemangku adat? Itu ya para kesultanan. Itu karena dia masih melestarikan dan membudayakan itu sampai akhirnya habis, nggak ada rakyatnya, keratonnya hancur, didiamin aja. Ya karena sistem nggak ada pertanggunggan jawab pemerintah terhadap mereka. Nah inilah Bapak Ma yang ingin mendorong itu. Mudah-mudahan Bapak berarti ini mohon maaf ya Bang Edi, ada pertemuan lanjutan berarti Bang ya setelah kemarin di Bandung. Iya. Berarti terus tanggal 18 ini Februari. Iya 18 Februari. Oke. Ini ada kurang lebih sekitar 20 sampai 30 profesor doktor itu ingin menggodok Bapak Ma. Memberikan masukan-masukan terhadap tentang kearifan lokal, tentang keadatan dan seterusnya. Lalu tanggal 18, tanggal 22 salah satu asosiasi kesultanan El Kapasi namanya,
LKPASI. Lembaga Kesultanan Pemangku Adat Seluruh Indonesia namanya, LKPASI. Dan itu mengundang saya di tanggal 22 di Jakarta, berkumpul para kesultanan lagi. Itu ada simposium lah begitu. Simposium, Dan ya. Bapak Ma diminta sebagai pembicara, saya diminta untuk bisa membackup itu gitu. Artinya, jadi ini berjalan. Saya juga jujur aja, mereka tuh semua nggak ada dibiayai pemerintah. Mereka mandiri ya. Mereka mandiri. Ya. Sultan datang beli tiket pesawat sendiri atau apa gitu. Dia masih cinta dengan Indonesia, jangan salah gitu. Masih sangat cinta, bahkan di Belek juga mungkin merah putih semua. Hanya yang beliau mau diperhatikan. Hak-haknya gitu. Hak-haknya ya. Kan udah ada undang-undangnya masing-masing. Di Menteri Kebudayaan juga udah ada tuh hak-hak buat kebudayaan, buat hak-hak untuk undang-undang keadatan ada di situ. Keadatannya. Ada di situ di dalam kementerian. Makanya cuma nggak jalan. Jalannya itu paling cuma bikin seremoni-seremoni. Dan kita prihatin itu kan kadang-kadang baju adatnya dipakai di acara hari kemerdekaan 17 Agustus. Ya kan? Tapi bentuk perhatian yang serius terhadap keadatannya, keratonnya, keturunannya nggak ada. Ya. Satu pun nggak ada. Dan jangan sampai nanti kualat gitu maksud saya. Kita ini Indonesia udah sesungguhnya merdeka, tapi lupa dengan orang tua gitu. Baik Bang Eki, jadi sebagai closing statement nih Bang Eki, artinya kan ini tahun-tahun politik nih Bang Eki ya, tahun-tahun politik. Tentu harapan Bapak Ma tadi, ya kan, dengan adanya pemerintah saat ini, dan nanti 2024 ada pemilihan ya, pilpres ya, ya kita belum tahu kandidatnya siapa aja, tapi yang pasti mantan gubernur Abang nih, ya kan, selaku sekarang yang sudah jelas Pak Anies, ya kan, sudah didukung oleh 3 partai nih Bang, ya kan, artinya masih baca pres ya, belum mendaftar ke KPU ya Bang ya. Nah ini Abang saya lihat cukup dekat ya dengan Pak Anies, sering saya lihat juga ya kan di acara-acara selalu ada Bang Eki Pitung, terutama kalau bicara Jakarta ada Bang Eki lah, ya kan. Gimana Bang tanggapannya? Ada harapan besar lah ya kalau memang siapapun yang jadi nanti di pemimpin kita di Indonesia, terutama ini ada di Pak Anies karena memang Abang dekat dengan Pak Anies nih. Gimana Bang? Tanggapannya sedikit Bang. Ya kalau dibilang dekat ya banyak lah yang dekat sama Pak Anies lah ya. Jadi terlepas saya dianggap dekat juga, itu bagaimana Pak Anies nanti jawabnya. Pak Anies dekat sama Bang Eki gitu ya. Saya kan nggak mau juga ujuk-ujuk seolah-olah dekat atau apa. Ya cuma kalau ditanya pandangan, saya melihat potensi Pak Anies itu hari ini gitu. Kalau dilakukan pemilihan presiden mungkin bisa hari ini menang. Memang saya cukup prihatin dalam demokrasi kita sekarang. Jadi lebih banyak mencari sisi-sisi kesalahan, bahkan yang nggak salah dibikin-bikin salah. Opini itu sampai akhirnya menurut saya banyak nggak fair ya Bang ya. Ya pastilah ya, kalau dianggap nggak fair itu pasti ada. Cuma untuk Pak Anies, seorang Pak Anies itu nggak mau mikirin yang begitu, saya yakin gitu ya. Dibunuh karakternya, dibunuh, dicari-cari kesalahan dan seterusnya, dari mulai Formula E, setelah itu ada bansos lagi yang sebenarnya juga udah jelas-jelas sudah ada dari BPK gitu ya, sudah ada setiap tahun itu Pak Anies WTP gitu ya, wajar tanpa pengecualian. 5 kali Bang itu. Iya, 5 tahun berturut-turut, itu artinya clear and clean. Kita nggak boleh mengabaikan lembaga BPK. Masa BPK yang salah? BPK ini kan lembaga terhormat yang seharusnya memang konfirmasi dulu lah ke BPK. BPK sudah menilai, kan tersinggung dong BPK kalau misalnya Formula E dianggap ada korupsi. Lalu bansos kemarin juga ada korupsi, pandemi. Itu semua udah clear and clean gitu. Nah ini mungkin netizen membuat opini seolah-olah nggak layak lah dia jadi calon presiden. Kita pikir, ayolah kita berpikir sehat. Jangan mencari-cari sesuatu yang kita anggap tidak ada gitu.
dan semua itu sudah tersistem. Nggak bisa seorang gubernur sembarangan ya. Betul. Apalagi dia sudah masuk di dalam ranah politik, artinya ranah sebagai politisi. Setiap kebijakan pasti akan dilihat orang. Iya, gitu, Bang, ya? begitu. Itu politik yang nggak bisa ditoleransi itu adalah misalnya dia skandal, itu nggak bisa toleransi tuh. Yang kedua dia narkoba, itu nggak bisa toleransi. Yang ketiga korupsi. Korupsinya juga kan semua harus ada data, ada bukan fakta, asumsi ya, bukan retorika, bukan asumsi, betul, bukan juga opini begitu. Jadi hukum itu bicara hitam putih, ada data, ada fakta, ada saksi, ada memperkaya diri sendiri, itu menggunakan jabatan, nah itu baru dikatakan korupsi. Jadi semuanya itu nggak sembarangan, dan menurut saya semua yang ingin mencalonkan diri adalah kader terbaik bangsa. betul. Siapapun itu, selain dari seorang Pak Anies atau mungkin ada yang lain, Ganjar, Erick Thohir, Puan Maharani, Prabowo, itu menurut saya punya kapabilitas, punya kapasitas yang memang diakui dari partai politiknya, diakui dari bangsa kita bahwa mereka adalah aset. Jadi jangan saling sikut-sikutan, jatuh menjatuhkan. Biarkan publik yang menilai, biarkan itu semua berjalan dengan seperti air, begitu demokrasi, sesuai ketentuan KPU, jam waktu-waktu yang sudah ditentukan, tanggalnya. Jadi berlomba-lombalah di jalan kebaikan, dan berlombalah membuat program-program yang bisa merebut hati rakyat. Harusnya begitu. Jadi rakyat ini semua udah cerdas. Rakyat nggak bisa dibohongin dengan hal-hal yang seolah-olah dia adalah terlibat ini. Bahkan berita-berita hoax itu lebih banyak daripada berita kebenaran. Ini prihatin sebenarnya. Lagi musimnya, Bang. Iya, prihatin. Nah, maka dari itu saya melihat bahwa mulailah di tahun 2023 ini kita harus berpikir jernih, mencari seorang presiden ataupun wakil presiden, pemimpin kita hari ini harus yang benar-benar punya niat yang tulus, yang lurus untuk bangsa. Bukan karena ingin menang dan kalah, tapi ingin mencari kebenaran dan yang benar dan salah. Itu yang kita harus cari pemimpin. Jadi kita udah panjang demokrasi kita. Jangan lagi dicoreng atau jangan lagi dilemahkan dengan hal-hal yang tidak konstitusi gitu. Salah satu contohnya misalnya pingin 3 periode lah, pingin dibilang nggak ada anggaran lagi APBN untuk pemilu, jadi nanti diundur lah, apalah, dicari-cari celah, delik-delik hukumnya, delik-delik undang-undangnya. Menurut saya udah nggak sehat gitu. Betul. Jadi melanggar konstitusi. Konstitusi. Betul. Udah kan tanggung jawab negara. Kita per 5 tahun. Kalau nanti ada yang 3 periode, ada yang ditambah lagi, itu udah melanggar konstitusi kita dan tidak komitmen. Nah, kalau sudah tidak komitmen dan itu dipaksakan, maka saya yakin khawatir nanti ada konflik horizontal, perang saudara. Nanti akhirnya yang tadinya nggak kepingin marah, akhirnya jadi marah. Karena apa? Karena itu polarisasi kekuasaan yang ingin otoriter, yang ingin berkepanjangan. Nah, itu nggak layak menurut saya. Jangan dimunculkan lagi hal-hal itu. Kekuasaan kita sudah diatur per 10 tahun periode itu. Maka gunakanlah, manfaatkanlah selama 10 tahun itu. Dari 10 tahun aja 5 tahun itu pun juga diajukan lagi kita demokrasi lagi. Menang atau tidak, kalah atau tidak. Ini kan yang harusnya kita pertahankan, jangan sampai mundur lagi. Ada bahasa-bahasa 3 periode lah, inilah itu. Janganlah, menurut saya ini tidak elok. Dan buka saja besok itu di 2024 siapa calon sesuai jadwal pemimpin Februari kita, ada pilpres. Sesuai jadwal, dan ini legowo semuanya. Siapapun pemenang itu, maka itulah kita hormati, kita hargai jadi pemimpin kita. Walaupun itu bukan dari golongan dan kelompok kita. Bahwa presiden adalah sudah menjadi milik rakyat, milik bangsa Indonesia.
Jangan lagi, wah ini bukannya si orangnya Anu, ini bukannya si Anu, bukan orang kita gini. Udah clear. Jadi kalau demokrasi itu per 5 tahun ya lakukan. Karena ini udah diputuskan secara konstitusi. Dan panjang gitu. Kita udah demokrasi kita udah panjang. Jangan mundur lagi. Gitu. Yang pasti 2024 ada pilpres, ada pemilu. Harus ya Bang ya. Jadi 2024 lakukan sesuai jadwal, sesuai dengan demokrasi yang berjalan di Indonesia, bersaing sehat, kedepankan program-program, bukan kekurangan yang kita pertajam, tapi kelebihan lah yang kita munculkan di publik, dan jadilah kepala negara menjadi negarawan yang sejati, munculkan elegan dan bijak sebagai seorang pemimpin, sebagai calon pemimpin, karena dia adalah panutan kita semua jadinya nanti. Siapapun dia, menurut saya harus kita dukung demokrasi ini. Jangan ada yang keluar dari tidak mendukung demokrasi ini. Jangan-jangan nanti kita tidak mendukung pemilu 2024 karena bukan calon kita lah yang maju, ini itu. Ya menurut saya itu narasi-narasi bodoh, narasi-narasi sesat. Tidak boleh ada lagi ya. Ya, jadi siapapun menurut saya jangan melakukan pendidikan-pendidikan yang tidak sehat terhadap masyarakat, bahwa kita sudah, maaf bahasanya, sudah mendarah daging. Demokrasi itu sudah menjadi darah gitu ya, demokrasi memilih. Tumbuh dengan baik di Indonesia ya. Sudah tumbuh dengan baik, bahkan negara luar sudah melihat bahwa dari sekian perbedaan itu bisa sejuk ketika demokrasi, ketika melakukan pemilihan. Itu biasalah dinamika di media sosial, biasanya berbeda dengan di lapangan gitu. Ributnya soal cebong, soal kampret, soal gurun kadrun dan seterusnya. Itu ribut di media sosial kok. Betul. Begitu ketemu juga ketawa semua, senyum-senyuman, happy-happy. Wah, ini kelompok kadrun nih datang ngapain nih gini-gini. Wah, ini cebong nih. Udah jadi ini sekarang. Sebenarnya di medsos aja ya. Di medsos aja, di medsos, dan itu ada pemainnya dan dia digaji. Maka kita harapkan semua publik, masyarakat jangan terpancing itu. Jangan terpancing. Ya, liatin aja, kalau perlu dihapus gitu kan. Atau misalnya diketawain aja lah. Jangan terpancing, karena Indonesia ini sudah ada yang jagain. Bahwa mau jadi apa ini bangsa Indonesia ke depan tergantung dari kita, dan memang ada yang sudah menjaga. Mudah-mudahan Indonesia setelah 2024 atau ke depan menjadi mercusuar dunia. Amin. Jadi sorotan, karena demokrasi terbesar ada di Indonesia. Jadi tolak ukur negara-negara yang lain. Jangan pesimis gitu bahwa nanti Indonesia bakalan bubar atau apa ya. Jangan jadi pemimpin kalau dibilang begitu. Betul. Kan. Artinya kita jaga, kita kawal Bhinneka Tunggal Ika. Ini sudah menjadi garisnya. Pancasila udah nggak bisa di harga mati, udah final. Bahkan PR kita adalah sebenarnya teks proklamasi. PR kita. Ini pesan buat para pemimpin. Sebenarnya ini baru saya aja terucap bahwa PR kita adalah di teks proklamasi. Saya mengulang sebelum saya tutup ya. Boleh. Bahwa di teks proklamasi itu jelas bahwa kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan, hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Artinya dalam teks itu bahwa Pak Soekarno dan Bung Hatta, bahkan para founding father, hal-hal yang mengenai kekuasaan, pemindahan kekuasaan yang tadinya kekuasaan dipegang oleh Belanda, dikuasai oleh orang lain, maka diselenggarakan atau direbut kembali dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sirkulasi elit lah ya. Ya, artinya bahwa Soekarno nganterin teks proklamasi ini, nganterin bahwa ini gue udah merdeka ini, bahasanya nih, maaf saya gue gitu. Ini saya udah merdekakan bangsa Indonesia. Pemindahan kekuasaan yang dari dikuasai oleh Belanda, baik sistem maupun sumber daya alam, apapun itu yang pernah dikuasai Belanda selama 350 tahun, kita harus ambil lagi, kita kembalikan lagi ke pribumi,
kita kembalikan lagi ke pemilik bangsa Indonesia, yaitu kita semua, dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat. Pertanyaannya sekarang, udah diambil bener belum? Udah dikuasain bener belum? Udah dirasakan kemerdekaan itu belum oleh kita? Ya? Inilah yang saya maksud. Ada bahasa oligarki lah, apalah itu. Ini kita nggak salahkan para pemimpin yang sekarang. Tapi untuk ke depan, menurut saya, untuk ke depan, teks proklamasi adalah bagian dari PR besar calon presiden Indonesia yang ke depan. Itu yang saya maksud, bahwa ini PR nih teks proklamasi. Lo berani nggak ambil peran seperti Soekarno untuk mengambil alih kembali yang tadinya surat-surat berharga atas nama orang lain, sekarang atas nama bangsa Indonesia. Milik kita harusnya. Kita harus berani berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu yang saya maksud. Saya nggak tahu tuh presiden yang sekarang ke depan jadi cuman urusan partai doang atau petugas partai atau apa. Jangan sampai itu. Saya pikir nafas kita sebenarnya tinggal melanjutkan teks proklamasi. Kalau kita mau evaluasi bahwa kita keliru hari ini, kita nggak diambil serius itu semua yang bekas Belanda pegang, tapi dikompromi lagi, dituker, dioper lagi ke Amerika, ke Cina lah, apa semua. Sementara sumber daya alam semua mereka yang ngerasain. Mereka yang ambil, rakyat Indonesia ya cuman jadi penonton, penumpang di kampungnya. Jadi kayak seperti orang Indonesia asli ini cuma hak huni. Hak huni ya? Iya, hak huni. Ente ini semua cuma menghuni aja, tapi nggak bisa memiliki tanah ini. Kalau kita milikan kan semuanya hasil di dalam alamnya ini yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang kelola. Kita yang pegang, kita yang kelola, kita yang rasain hasilnya. Kok ini rasanya orang lain? Freeport itu emas, bagaimana Allah sudah anugerahi kita gunung emas, sudah anugerahi itu hasil alam. Yang ngerasain negara luar, kompromi sama pemilik-pemilik kedaulatan negeri ini, kompromi bagi hasil, komisi silakan udah. Siapa yang berani di depan begini? Harus berani menurut saya. Ya. Jangan mundur, jangan nggak enak, jangan takut. Orang kita di kampung kita sendiri, di tanah kita, di tanah kelahiran kita sendiri. Itu yang maksud saya. Pemimpin yang harus berani. Harus berani ya. Harus berani, dan udah ada nih. Jelas baca dong baik-baik teks proklamasi itu. Saya nggak tahu dari semua calon. Itu menjadi acuannya ya. Acuan jelas itu. Dan itu bisa jadi kampanye kok. Saya sebagai calon presiden berani melanjutkan teks proklamasi itu. Apa isi teks proklamasi? Pertama, satu, atas nama bangsa Indonesia. Ingat, pembukaan teks proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan, bangsa Indonesia lagi dia. Di bawahnya Soekarno bilang, atas nama bangsa Indonesia. Atas nama bangsa. Pertanyaannya, kita ini bangsa Indonesia bukan nih hasil dari teks proklamasi itu. Orang yang ngerasain orang lain kok. Apalagi sekarang udah oligarki lah dikangkangnya. Macam-macam ya. Ya itu yang apa? Ya nyundul dikit lah. Serem juga nih. Luar biasa. Serem juga nih Bang Egi. Itu ya udah. Terakhir jadi panas nih Bang. Agak panas ya. Oh, mungkin ini nih apa? Atmosfernya harus ngomong. Udah Bang Egi, sampein katanya. Siap. Ya kita bukan mau jahat. Bukan kita ingin. Saya sampai tertegun Bang. Saya nggak mau nanya apa karena Abang ini lagi berapi-api di sana. Ya bukan hanya itu kan akhirnya. Ya kita sih nggak kepingin menyalahkan sekarang gitu. Cuman tapi kenyataan memang itu ya. Iya, walaupun itu ada faktanya, tapi ayolah kita mulai sekarang jangan memperkaya diri, jangan turu-turu aja begitu. Udah waktunya ini 2023, 2024. Ke depan kita sudah cukup lah karena harta nggak dibawa mati, ya kan? Dan itu juga kekuasaan itu bukan warisan. Artinya gitu. Kesejahteraan rakyat ini menjadi yang utama, betul ya? Ya ada istilah juga di kita bahwa kekuasaan itu bukan warisan,
Jangan bahasa ini kekuasaan kita wariskan atau apa, bukan warisan. Kalau warisan lo bisa anak lo bisa lo kasih lagi. Ya betul. Bukan lo gitu. Tapi titipan. Bahwa kekuasaan itu adalah titipan. Jadi bisa dititip hari ini saya, bisa dititip besok orang lain. Orang lain, betul. Gitu. Ini titipan, bukan warisan. Kalau warisan tuh pasti terus dong ente dadet gitu. Karena kita udah Sampai sepakat 7 turunan ya. Iya, bahwa kita ini demokrasi. Jadi mudah-mudahan Allah dengar, dan ini podcast pertama saya sampaikan begini. Siap. Saya nggak tahu, mungkin spiritnya masih ada bau-bau sultan dan saya pulang umroh kemarin. Siap. Jadi masih ada cerita beginilah. Siap, gitu. Bang. Ya, kira-kira kalau ini menjadi sebuah kesalahan, mohon maaf lahir batin. Tapi kalau menjadi satu ada pemikiran kebenaran, bantuin saya untuk bisa menegakkan kebenaran itu, bahwa Indonesia ini bukan punya ente bahasanya. Ini punya banyak orang, punya hak mereka ini untuk dibagi-bagi, pemerataan. Begitu. Jadi bukan hanya kelompok ini gitu. Ya begitulah kira-kira. Siap Bang Eki ya. Bang Eki Pitung luar biasa. Closing statementnya luar biasa sampai saya tertegun Bang. Betul. Ini ya. Baik sahabat Lamuloso di seluruh tanah air. Ini perbincangan saya dengan Bang Eki Pitung, narasumber kita kali ini. Banyak hal yang harus kita petik dari perbincangan kita kali ini, luar biasa. Saya sampai tertegun melihat Bang Eki tadi di closing statement mengenai budaya, ya kan, mengenai kesultanan, mengenai proklamasi dan lain-lain. Bahkan beliau meminta bagaimana pemimpin di negeri ini untuk ya memberikan perhatian khusus tentang kesultanan atau tentang keadatan. Baik, terima kasih atas atensi dan perhatian sahabat Lamuloso di seluruh tanah air.